Ki Hajar Dewantara. Saya, Ki Hajar Dewantara, lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Maswardi Suryaningrat. Saya berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, cucu dari Pakualam III. Saya menamatkan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Eropa Belanda. Kemudian melanjutkan pendidikan di Stovia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Tetapi saya tidak dapat tamat dikarenakan saya sakit hingga saya bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar. Antara lain Suditomo, Miden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusat. Saya tergolong sebagai penulis yang handal. Sementara itu, saya sempat bergabung ke Budi Utomo di Batavia pada tanggal 20 Mei 1908 dan keluar mendirikan Indiske Party bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dewes Dekker pada tanggal 25 Desember 1912. Melalui tulisan saya di dalam surat kabar The Express di bawah pimpinan Dewes Dekker ternyata menyulut kemarahan pemerintah kolonial. Hingga kala itu, saya ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Tetapi, pengasinanku mendapatkan protes dari rekan-rekan organisasi saya, yaitu dari Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ernest Dewes Dekker. Hingga kami bertiga diasingkan ke Belanda oleh pemerintah kolonial. Selama masa pengasinanku, saya mulai bercita-cita untuk memajukan kaum pribumi. Hingga saya mendapatkan ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Pada bulan September tahun 1919, saya pulang ke Indonesia. Kemudian saya bergabung di sekolah binaan saudara saya. Pengalaman mengajar yang saya dapatkan, saya gunakan untuk mengembangkan konsep mengajar di sekolah yang saya dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang saya gunakan kala itu kini terkenal di kalangan bangsa Indonesia. Semboyan itu dalam bahasa Jawa yang berbunyi Ingarso sung tulodo imadyo mangunkarso tutwuri handayani, yang artinya yang di depan memberi contoh, yang di tengah memberi semangat, dan yang di belakang memberi dorongan. Selepas kemerdekaan bangsa Indonesia pada tahun 1945, akhirnya saya diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Menteri Pengajaran Indonesia, yang kini dikenal dengan Menteri Pendidikan. Berkat jasa-jasa saya, pada tahun 1957, saya dianugerahi
dokter kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Tidak hanya itu, saya juga dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional dan juga Pahlawan Nasional oleh Presiden Soekarno. Atas jasa-jasa saya dalam merintis pendidikan bangsa Indonesia. Tanggal lahir saya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hingga akhirnya saya wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Pesan saya untuk masyarakat Indonesia, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus sesuai dengan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, guna untuk menuju kebahagiaan batin dan keselamatan hidup lahir. Terima kasih.